Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatun Rizky Sari dan teman saya Muhammad Ilham Wahid Hashim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang review jurnal produksi bersih di industri tekstil dan hubungannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tentang paper untuk judul yaitu Cleaner Production in the Textile Industry and its Relationship to Sustainable Development Goals. Untuk penulis yaitu Geraldo, Josh, Paulo, Irene, dan Wagner. Jurnal dari Journal of Cleaner Production pada tahun 2019 yang direview pada tanggal 18 Desember 2020. Menurut Gozzi, penerapan produksi bersih bekerja sama dengan pelestarian sumber daya dapat meminimalkan jumlah emisi dan residu selama proses produksi. Tujuan dari program lingkungan PBB mendorong kesadaran global dan melakukan penerapan lingkungan. Pada tahun 2018 di Kolombia, diadakan lokakarya internasional yang ke-7 dengan tujuan mempromosikan peran produksi bersih untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Fresner 2010, kegiatan ini diterapkan di industri kecil di industri tekstil dengan melakukan penggantian bahan sintetis tertentu dengan bahan alami. Menurut Chen, penerapan produksi bersih dapat meningkatkan proses manufaktur yang memungkinkan penggunaan sisa panas yang dihasilkan. Sedangkan menurut Silva pada tahun 2018 menyatakan penerapan produksi bersih di Brasil hanya difokuskan pada industri tekstil. Tinjauan pustaka. Menurut Baban, di mana penerapan produksi bersih dalam proses pencampuran wol dan tekstil memungkinkan penggunaan ulang 75% air sisa. Menurut Austruck, teknik produksi bersih untuk air dan produk kimia yang digunakan dalam proses pencelupan memperoleh pengurangan konsumsi air sebanyak 35%, bahan kimia produk 25%, beban COD antara 44-58%, pengembalian antara 4 sampai dengan 36 bulan. Selanjutnya menurut Alkaya dan Demirer 2014, mereka melakukan survei terhadap produksi berkelanjutan di sektor tekstil dan menyimpulkan bahwa produksi bersih tidak diterapkan di sebagian besar industri. Menurut Usseller, air sisa dalam proses pewarnaan dan finishing bertanggung jawab hingga 80% dari total produksi limbah dan lingkungan yang lebih tinggi. Menurut Austruck dan Cimperi 2018, mereka menilai 82 teknik untuk meminimalisasi konsumsi air dan volume air sisa di proses finishing tekstil katun. Sedangkan di negara Thailand, menurut Pisit, bahwa penerapan produksi bersih dalam industri tekstil dapat dicapai dengan cara penggantian bahan sintetis tertentu dengan bahan alami. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, objek dalam penelitian ini yaitu sektor tekstil di Brasil dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Pemilihan perusahaan didapatkan dari 4 kriteria. Yang pertama, perusahaan merupakan bagian dari sektor tekstil Brasil. Yang kedua, menerapkan produksi bersih. Yang ketiga, memberikan data hasil ekonomi dan lingkungan. Yang keempat, orang yang bertanggung jawab atas penerapan produksi bersih harus bersedia untuk berdiskusi dengan peneliti. Adapun prosedur analisis data pada penelitian ini, tahap pertama, pengumpulan data, jumlah sumber
dan emisi yang digunakan. Tahap kedua, penilaian ekonomi di mana pendapatan dan biaya diidentifikasi. Tahap ketiga yaitu mengevaluasi dampak lingkungan yang dihasilkan. Untuk penilaian ini menggunakan MIPS konsep yang didapatkan dari persamaan rumus sebagai berikut. Perhitungan MIPS sendiri yaitu untuk mengidentifikasi jumlah material di dalam biotik, abiotik, erosi, air, dan kompartemen udara yang disebabkan oleh konsumsi bahan baku dan sumber daya lain yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama, perusahaan A untuk mendapatkan data terkait praktik clean production yang diterapkan oleh perusahaan A, perusahaan sedang dalam proses mengganti semua mesin tenun rapier lama dengan mesin tenun jet udara yang lebih berteknologi. Ada 3 alasan untuk perubahan tersebut. Yang pertama, teknologi baru menghasilkan kain denim dengan biaya lebih rendah. Yang kedua, kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga, pengurangan dampak terhadap lingkungan. Pada mesin rapier, benang pakan berakhir di kedua sisi kain karena karakteristik mesin kedua ujung pakan harus tetap dikencangkan sehingga rapier dapat mengangkatnya kembali pada penyisipan berikutnya. Alat tenun jet udara membentuk ujung pakan hanya di salah satu sisi kain. Akibatnya limbah mesin jet udara untuk benang pakan adalah 8 cm per sisipan, sedangkan limbah yang dihasilkan oleh mesin rapier adalah 14 cm per sisipan. Evaluasi dampak ekonomi dan lingkungan dari teknologi baru menunjukkan bahwa evaluasi ekonomi yang dilakukan karena pengurangan dampak lingkungan sudah jelas sebagai hasil dari pengurangan konsumsi benang kapas dengan mempertimbangkan produksi gaya kain yang sama untuk kedua teknologi penenunan, yaitu gaya A, gaya X yang dihasilkan oleh dua jenis teknologi tenun. Alat tenun jet udara menghasilkan pada 880 rpm, sementara mesin rapier berjalan pada 490 rpm. Benang pakan dan benang lusin memiliki hitungan yang berbeda, yaitu volume massa yang berbeda untuk panjang benang yang sama. Untuk biaya untuk kedua jenis benang tersebut juga berbeda. Untuk benang pakan berharga 0,874 US dollar per kilonya, dan untuk benang lusin seharga 1,029 US dollar per kilo. Untuk harga listrik sebesar 0,08 US dollar per kilowatt hour. Oleh karena itu tidak digunakan sebagai pembanding, namun mesin jet udara menggunakan udara bertekanan untuk beroperasi dan berkonsumsi energi di kompresor setara dengan 7 kWh per mesin. Mesin rapier tidak menggunakan udara tekan. Alat tenun jet udara mengonsumsi jumlah yang lebih rendah dari kedua sumber daya untuk jumlah kain yang sama yang diproduksi. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik clean production yang diterapkan yaitu dengan mengganti teknologi lama dengan yang baru, menghasilkan biaya yang lebih rendah dan dampak lingkungan yang berkurang. Selanjutnya yaitu saldo massa per bulan. Untuk total benang kapas itu dari penjumlahan dari benang pakan ditambah benang lungsin. Sedangkan untuk pengurangan total pada benang kapasnya yaitu dari pengurangan pada mesin tenun rapier dikurangi dengan total kapas pada mesin tenun jet udara. Sedangkan untuk total listrik itu yaitu dari penjumlahan listrik mesin dan listrik kompresor. Sedangkan untuk pengurangan total listriknya yaitu didapat dari total listrik pada mesin tenun rapier dikurangi
total listrik pada mesin tenun jet udara. Selanjutnya ada pengurangan MIPS sebagai hasil penerapan teknologi. Untuk keseimbangan masanya didapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu pada pengurangan benang kapas total dan total listrik. Untuk perusahaan B memutuskan untuk mengganti lini produksi yang lama dengan yang baru untuk mengurangi biaya, menambah kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar dan mengurangi dampak lingkungan. Untuk mengevaluasi keuntungan ekonomi dan lingkungan diperlukan data operasional yang lama dan yang baru. Berikut yaitu data operasional untuk jalur produksi benang lama dan baru. Dapat kita lihat untuk total pemborosan pada lini baru lebih sedikit daripada lini lama. Sedangkan untuk output benang jadi pada lini baru lebih banyak dibandingkan pada lini lama. Untuk konsumsi energi pada lini lama lebih banyak daripada lini baru. Data kuantitatif baik yang lama maupun yang baru, proses produksi mempertimbangkan input kapas per bulan, bahan yang dibuang selama pembuatan, energi listrik yang dikonsumsi, output benang jadi, dan energi listrik spesifik konsumsi. Pada proses baru menghasilkan 97% dari produksi volume benang tambahan per bulan, mengkonsumsi lebih sedikit 42% energi listrik per kilogram benang yang diproduksi. Selanjutnya yaitu keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari lebih sedikit energi listrik dan konsumsi kapas. Pada total input kapas didapat dari tabel sebelumnya. Untuk pengurangan limbah kapas karena lini baru itu dari pengurangan persenan dari total pemborosan pada tabel sebelumnya. Untuk penyimpanan bulanan pada penghematan kapas karena lini baru didapatkan dari hasil perkalian dari lini baru dengan nilai unit yang ada. Begitupun juga pada penyimpanan bulanan penghematan listrik karena lini baru. Itu didapatkan dari perkalian pada nilai di lini baru dikali pada tabel yang nilai unit, sehingga dapat 39.114 untuk per bulannya. Untuk total penghematan karena lini baru didapatkan 48.549 untuk per bulannya. Dalam hal konsumsi kapas, proses manufaktur baru menghasilkan bulanan penghematan $9.000. Ekonomi dalam bidang energi listrik sebesar 39.000 per bulan, sehingga menghasilkan total pengurangan biaya bulanan sebesar $48.000 atau 582.000 per tahunnya. Mempertimbangkan hal itu, untuk lini baru perusahaan B menginvestasikan 1,5 juta. Ekonomi yang diperoleh menghasilkan pengembalian investasi sebesar 27% per tahun, yang sangat memadai mempertimbangkan biaya modal tahunan rata-rata lokal sebesar 18%. Selain itu, pengurangan dampak lingkungan juga dilakukan dengan menggunakan konsep MIPS. Berikut perhitungan pengurangan dampak lingkungannya. Pada tabel penghematan kapas pada item abiotik didapatkan dari perkalian keseimbangan massa dikali dengan tabel faktor internal material. Untuk total MIC pada abiotik yaitu dari penjumlahan penghematan kapas ditambah penghematan listrik. Sedangkan untuk MIT totalnya yaitu dari penjumlahan total MIC tiap itemnya, sehingga didapatkan total
MIT-nya sebesar 76.623.797. Selain itu, pengurangan dampak lingkungan juga dilakukan dengan menggunakan konsep MIPS. Lini produksi baru memperoleh pengurangan dampak lingkungan setara dengan 76.623 ton per bulannya, terutama berasal dari pengurangan pemanfaatan udara akibat berkurangnya kapas dan listrik energi yang digunakan dalam proses baru. Kasus ini juga menunjukkan bahwa praktik clean production yang diterapkan dengan mengganti peralatan lama dengan yang baru menghasilkan biaya yang lebih rendah dan mengurangi dampak lingkungan. Pemanfaatan kapas yang ringkas menandakan berkurangnya pemanfaatan tempat pembuangan sampah, berkontribusi pada berkurangnya pencemaran. Penelitian ini fokus pada evaluasi keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari implementasi clean production di industri tekstil dengan mengukur laba atas investasi yang dihasilkan dari penyimpangan. Pendekatan kuantitatif ini berbeda dari evaluasi kualitatif untuk menunjukkan biayanya pengurangan akibat penggunaan clean production di perusahaan tekstil. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggantian peralatan lama dengan teknologi yang lebih baru diizinkan untuk mengidentifikasi pengurangan dampak lingkungan diperoleh saat praktik clean production diadopsi oleh industri tekstil melalui pemanfaatan MIPS. Ini memungkinkan manajer untuk memvisualisasikan manfaat kuantitatif yang dihasilkan dalam biotik, abiotik, air, udara, dan kompartemen erosi yang disebabkan oleh pengurangan konsumsi bahan baku. Jadi kesimpulannya yaitu dalam penelitian ini disimpulkan bahwa adopsi clean production praktek di industri tekstil Brasil melalui teknologi inovasi memungkinkan untuk menyoroti keuntungan ekonomi dan lingkungan terkait dengan SDGs. Hal ini memberikan kontribusi bagi teori dan praktik. Pengetahuan produksi bersih mampu mendemonstrasikan bahwa capaian yang dihasilkan dari implementasi clean production dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs. Aspek yang tidak dieksplorasi secara luas dalam literatur yang ada, penelitian ini memungkinkan para pengambil keputusan di industri tekstil untuk mengadopsi pendekatan yang disajikan di sini untuk mengevaluasi sumber daya dialokasikan dalam perbaikan proses dan keuangan mereka dan dapat dampak lingkungan serta strategi lingkungan terkait. Untuk kelebihan dan kekurangan dari paper. Yang pertama, kelebihan paper ada tata cara penulisan paper yang sudah benar. Yang kedua, isu terkait lingkungan dan ekonomi di industri tekstil menarik pembaca. Sedangkan untuk kekurangan dari paper, yang pertama, bahasa terlalu sulit sehingga susah dipahami. Yang kedua, penulisan tanda titik koma dan pada angka yang membingungkan pembaca. Yang ketiga, penempatan tabel yang kurang